Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, YouTuber kita, pondok mengaji. Mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena ini bulannya bulan Rabiul Awal, adalah bulan kelahiran Nabi, maka banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Pak Ustadz, saya di rumah Pak Ustadz sambil jaga anak, bisa selawat nggak sambil jaga anak, Bu? Bisa? Sambil diamkan anak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bisa sambil jaga anak selawat? Bisa? Ustadz, saya sambil nyapu di rumah, bisa selawat nggak sambil nyapu? Gitu nyapu, Allahumma sholli, sambil bersih tuh, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha. Bisa? Bagusan selawat atau nyanyi Pak sambil nyapu? Abu, Obo, bagusan selawat atau nyanyi? Ini nanti sambil nyapu nyanyi. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu, dan kini aku mengatakan apa yang ku rasa, ku menang. Ya, selawat. Mudah-mudahan dengan berselawat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, manusia itu suka kali bercerita dan suka mendengarkan cerita. Betul Pak? Contohnya gini, kalau ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu yang di rumah bapak-bapak bilang, dengerin, siapa yang meninggal? Betul enggak? Udah tahu meninggal Wak Najir kita. Kenapa meninggal Wak Najir ya? Udah mulai tanda tanya. Apa sebabnya dia meninggal? Coba kalau nanya apa sebabnya, kira-kira pingin dengar cerita nggak? Ya. Oh, rupanya Wak Najir meninggal kena asam lambung. Ditanya lagi, ada nggak tanda-tandanya dia sebelum meninggal? Ada Wak. Apa tandanya? Hidungnya turun Wak. Berarti kalau hidung turun tanda-tanda Terakhir kita sampai rumah berkaca nengokin hidung Pak. Mak, turun betul hidungku nih, berarti udah nggak lama. Banyak manusia itu suka bercerita, suka mendengarkan cerita. Walaupun yang cerita belum tentu benar, walaupun yang didengarkan belum tentu bermanfaat. Betul Pak? Kita kalau cerita, jumpa gitu cerita nggak? Coba, jumpa kawan lama, udah 20 tahun nggak jumpa, cerita nggak Pak? Cerita. Yang diceritakan udah pasti benar apa enggak? Belum tentu. Ada manfaatnya enggak? Belum tentu. Tapi memang manusia suka mendengarkan cerita. Di dalam Al-Quran Allah bercerita. Cerita ini sudah pasti benar, manfaatnya sudah pasti ada.
Makanya ada kisah-kisah Pak, para nabi dan rasul Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, dan sudah kuceritakan kepadamu hai Muhammad tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan jiwamu. Itu pertama Pak, meneguhkan jiwa. Saya ambil contoh gini. Kita kalau sebelum hari raya Idul Fitri, ini ceritanya udah panjang nih Pak, mau pulang kampung ya kan, mau silaturahim, rupanya subuhnya kita ke masjid. Gitu sampai masjid, siap sholat subuh, hilang selop hari raya yang sudah kita beli. Apa yang terjadi Pak? Pusing? Ibu-ibu pusing? Selop yang udah dibeli sengaja untuk hari raya hilang, pusing? Mukanya bisa merengut nggak? Bisa? Bisa sedih nggak? Sampai rumah diajak makan lontong udah nggak selera. Kenapa? Selop hilang. Rupanya ada tetangga kita, bukan selopnya hilang. Apa yang hilang? Mobilnya hilang, tapi dia bisa senyum-senyum sama kita. Kira-kira kita tambah kuat nggak? Oh, dia selop mobilnya aja hilang masih bisa senyum. Aku masa selop hilang nggak bisa senyum. Akhirnya apa? Kisah itu manuthabbitu bihi fuadak, meneguhkan jiwa. Nabi dulu Pak waktu di Mekah berdakwah 13 tahun. Yang masuk Islam sikit. Nabi sedih. Diceritakan Allah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kata Allah, sudah kuutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dia tinggal bersama kaumnya 950 tahun lamanya. Saat itu umatnya sedikit yang masuk Islam, yang masuk agamanya, bahkan anak dan istrinya nggak mau menerima agamanya. Kira-kira Nabi semangat balik nggak dakwah? Aku baru 13 tahun nih, Nabi Nuh 950. Gitu Pak. Nabi Muhammad mau dibunuh sama saudaranya, betul? Nabi Yusuf Allah ceritakan sudah dibuang ke sumur sama saudaranya. Nabi Muhammad nggak masuk Islam pamannya. Nabi Ibrahim Allah ceritakan gak masuk Islam bapaknya. Ini lebih seram lagi Pak. Makanya manuthabbitu bihi fuadak, meneguhkan jiwa. Apalagi Ustaz? Fi hadhil haq, dalam cerita Al-Qur'an itu ada penuh dengan kebenaran. Kemudian wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, cerita-cerita dalam Quran ini untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Malam ini Pak cerita apa kita Pak? Request Pak, cerita apa? Suka hatiku aja. Saya Pak sedang menyelesaikan tulisan saya, buku. Judul besarnya Peneguh Hati. Judul kecil di bawahnya menyelesaikan persoalan hidup melalui kisah-kisah dalam Quran. Dari mulai kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malam ini kita kaji kisah Nabi Sulaiman aja Pak. Saya udah sempat sampaikan Nabi Sulaiman di sana, cuman belum selesai. Kenapa Ustaz pengen ceramah tentang Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman unik. Orang bilang kalau dibacakan Pak Ustaz ayat-ayat tentang Sulaiman kepada ular, ular aja pun takut. Aku tengok di YouTube, rupanya betul dibacakan orang. Innahu min Sulaiman. Ular tadi pergi. Dibacakan ke ayam, ayam tadi diam. Dibacakan ke semut, semut tadi lari.
Mak dalam hatiku mantap juga ini. Ku tes di rumah Pak, kebetulan di rumah banyak semut. Ku baca ayatnya. Innahu min Sulaiman. Berlarian semutnya. Mak mantap ini, ku bilang. Ku panggillah mamak mertuaku sama istriku Pak. Mak sinlah mak. Rupanya semut nih kalau dibaca Sulaiman, lari dia mak. Ku bacakan lagi, betul lah, betul mak, coba tengok. Pas ku baca lagi, innahu min Sulaiman. Biasa aja semutnya enggak lari. Mak, dalam hatiku semut ini sedang mempermalukan aku depan mertuaku, ya kan Pak? Akhirnya ku baca sekali lagi sambil ku tiup Pak. Innahu min Sulaiman. Berlarian semutnya. Tapi terlepas dari itu, Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling mulia juga yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Kenapa Nabi Sulaiman itu mulia Pak Ustaz? Karena Nabi Sulaiman itu kaya, kayanya nggak tanggung, kaya kali. Berkuasa, kekuasaannya nggak tanggung, berkuasa kali. Ya Pak ya. Pintar, pintarnya nggak tanggung, pintar kali. Kita ini kadang kaya tanggung, pintar tanggung, ya kan Pak? Berkuasa tanggung, tapi malah jauh dari Allah. Ada Pak? Ada nggak orang gara-gara kaya sombong? Ada? Ada nggak orang gara-gara pejabat semena-mena? Ada? Ada nggak orang gara-gara pintar kemudian sok paten? Ada Pak? Oh ada. Belajar kita dari Nabi Sulaiman alaihis. Walaqad atayna Daud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kata Allah, sudah kuberikan, kata Allah, kepada Nabi Daud dan Sulaiman ilmu. Apa kata Nabi Sulaiman sama Nabi Daud? Wa qala alhamdulillah, apa yang kami punya ini adalah segala puji bagi Allah. Lihat Pak, Nabi Sulaiman enggak mau memuji dirinya. Kalian tengok raja paling hebat nih. Enggak, tapi apa kata dia? Wa qala alhamdulillah, segala puji hanya milik. Ini udah dikasih tisu Pak. Padahal aku biasanya kalau penuh keringat muka aku, ceramahku sebentar. Tapi karena udah dikasih tisu agak lama nih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Sampai jam berapa kita ini biasanya pengajian? Sampai jam 12. Mak seram juga sini, Pak ya. Baik, kita lanjutkan dulu kisah Nabi Sulaiman. Pak Ustadz, Nabi Sulaiman itu apa hebatnya Pak Ustadz? Dia mengatakan alhamdulillah. Orang semakin kaya, semakin memuji Allah. Hebat enggak? Semakin pintar, semakin memuji Allah. Bagus enggak? Semakin berkuasa, semakin takut pada Allah. Mantap enggak? Ini semua ada pada Nabi Sulaiman alaihis. Apa kata Allah? Wa wahabna li Daud Sulaiman wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kata Allah, dan sudah kami berikan kepada Nabi Daud anugerah paling hebat, anugerah paling indah. Apa itu? Sulaiman. Kenapa dengan Sulaiman? Innahu awwab. Sulaiman itu nikmal abdu, dia sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia hamba yang paling taat pada Tuhannya. Rupanya di sini Allah puji Sulaiman itu Pak bukan orang main-main, tapi Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba. Kalau Allah yang puji kita, benar enggak? Benar enggak Pak? Kalau orang lain muji kita, benar? Ku tengok wak kok ganteng kali wak, kaya lagi wak laki yang paling dermawan di kampung nih. Dipuji-puji orang kita. Mungkin ada niatnya tak mau minjem duit, ya kan Pak? Jadi pujian orang belum tentu yang sebenarnya. Enggak usah bangga kalau dipuji. Hinaan orang pun belum tentu yang sebenarnya. Enggak usah bangga, kalau enggak usah sedih kalau
Nah, tapi kalau Allah yang hinakan, terhina sampai akhirat. Kalau Allah yang puji, pujian itu bisa sampai akhirat. Nabi Sulaiman kata Allah, nikmal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba. Kenapa? Innahu awwab, dia hamba yang paling taat pada Tuhannya. Rupanya Pak, orang yang baik itu bukan karena dia raja. Orang yang baik di hadapan Allah bukan karena dia kaya. Orang yang baik di hadapan Allah karena dia menjadi hamba yang taat pada Tuhannya. Coba seberapa taat kita pada Allah. As-salatu khairum minal laum. Coba masjid penuh nggak subuh? Nah, Pak. Hari raya penuh? Penuh, Pak? Ada kita ini bangun di tengah malam sujud kepada Allah. Orang lain nggak tahu, Pak, tapi kita selalu beribadah. Maka Allah puji. Nabi Sulaiman begitu, nikmal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba karena dia hamba yang paling taat pada Tuhannya. Kenapa dia taat, Pak Ustaz? Kata Allah, idh uridu alaihi bil asiyis safinatul jiyad. Ketika itu Nabi Sulaiman sore hari sedang menyaksikan. Apa yang disaksikannya? Dipamerkan di depan matanya kuda-kuda perang yang gagah. Karena rupanya Pak Nabi Sulaiman ini suka nengok kuda. Kuda ini kuda mahal, kuda untuk berperang, larinya kencang, tapi kalau lagi tenang gagahnya bukan main. Nabi Sulaiman lihat. Walaupun ulama berbeda pendapat berapa banyak jumlahnya. Ada yang mengatakan 20.000 ekor. Ada yang mengatakan 1.000 ekor. Wallahu a'lam. Tapi dilihat Nabi Sulaiman, apa kata Nabi Sulaiman? Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ini kuda-kuda ini menyenangkanku sampai-sampai aku melupakan ibadah zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Pak Nabi Sulaiman ini setiap sore ada ibadahnya. Zikir dia, nggak tahu kita apa zikirnya kan, Pak. Rupanya gara-gara nengok kuda lupa zikir tadi. Apa kata dia? Rudduha alayya. Bawa kuda-kuda itu tadi kemari. Bawa. Fatofiqa masham bisuqi wal a'naq. Maka kuda tadi, Pak, ada ulama mengatakan, ulama tafsir, disembelih kuda tadi, dipotong kakinya, dibagikan. Apa kata Nabi Sulaiman? Aku tak mau kalau ada barang-barang milikku melalaikanku dari Allah. Oh, itu keren enggak, Pak? Itu kalau kita kayak gitu gimana, Pak? Bapak baru beli mobil baru. Rupanya ya anak ngajak jalan-jalan. Sampai di kota kena macet. Masuk waktu maghrib. Alamak, di rumah aja lah, Pak, di rumah aja, ini macet kayak mana? Oke, rupanya Pak lewat masuk waktu isya, tinggal maghrib Bapak. Bapak jual itu mobil. Sedekahkan, Pak. Oh, aku nggak mau punya mobil kalau mobil melalaikanku. Oh, aku sedekahkan aja sama orang miskin. Bisa kita gitu, Pak? Oh, miskin kita terus ya kan, Bu? Nabi Sulaiman itu, tapi ada juga ulama mengatakan nggak disembelihnya karena hewan itu nggak salah, yang salah dia. Diambilnya hewan tadi, dilus-lusnya lehernya, dilusnya kakinya sambil bilang, aku yang salah. Masa gara-gara kau aku bisa lupa sama Tuhanku? Nah, begitu, Pak. Pak Ustadz, Nabi Sulaiman ini hebat, Pak Ustadz. Hebat. Kekuasaannya luar biasa. Iya. Kenapa kekuasaannya hebat? Doanya dikabulkan Allah, Pak. Apa doa Nabi Sulaiman? Wa qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunkanlah segala dosaku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Janganlah kau kasih kekuasaan, janganlah kau kasih kerajaan kecuali hanya kepadaku. Jangan kau kasih sama orang sebelum aku. Jadi dia minta kerajaan yang khusus yang tidak diberikan kepada selain dia.
Dikabulkan Allah doanya. Kenapa Ustaz hebat? Rupanya kerajaannya hebat. Kenapa hebatnya Ustaz? Karena dia bisa mengatur semua, Pak. Angin-angin kencang tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Mantap nggak, Pak? Ada raja bisa ngatur angin. Angin yang kencang tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Dari mana Ustaz tahu? Dari Quran. Apa kata Allah rupanya? Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Kata Allah, sudah kutundukkan angin yang sangat kencang itu kepada Sulaiman. Dia bergerak sesuai dengan perintah Sulaiman kepadanya. Pak, keren gak itu, Pak? Apa? Angin puting beliung, Pak, bisa ditundukkan. Keren gak? Kalaulah bapak, nggak usah bapak lah, ibu bisa nundukkan angin puting beliung, Bu, masalah nggak? Ibu baru wirid, narik wirid, rupanya siap narik wirid, ibu masak lontong. Habis itu tetangga ibu nyeritain ibu, masak lontong kok kayak nggak enak kayak gini ya. Udah asin, lembek. Habis itu kerupuknya pun nggak ada. Udah siap itu kuahnya pun sikit, toconya pun nggak pedas. Misalnya deh, diceritain kemana-mana, ibu dengar. Siapa yang gosipin aku tadi? Ibu Bulan itu. Tukang gosip deh ya. Ibu punya angin puting beliung. Apa yang ibu lakukan? Hah? Ibu panggil anginnya. Angin sini kok. Angin datang. Udah siap itu? Angin, kau terbangkan dulu ibu itu ke Palestina, biar ditembak Israel dia. Palak kali aku nengok mukanya itu, bahaya gitu. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin yang kencang, tapi Nabi Sulaiman tidak sombong. Apa yang dia katakan? Wa qala alhamdulillah. Itu angin yang kencang bukan aku yang punya, tapi segala puji hanya milik Allah. Mantap gak, Pak? Ustadz, apalagi kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa mengatur jin. Jin jahat, jin baik bisa diatur Nabi Sulaiman. Bahkan kata Allah, jin yang kerjaannya menyelam di lautan tunduk pada perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini kan mantap nih, Pak. Nabi Sulaiman punya pasukan jin. Keren gak, Pak? Lalu Pak Ustaz, Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang, bahkan binatang-binatang bisa jadi pasukannya, ya kan, Pak? Makanya kalau kita baca nanti di Quran surah An-Naml itu, gimana Nabi Sulaiman mengatur pasukannya, sebelah sini jin, sebelah sini manusia yang berkuda, di atasnya burung-burung yang melindungi mereka dari sinar matahari. Ini hebat nih, Pak. Apalagi Allah kisahkan bagaimana Nabi Sulaiman saat itu sampai di lembah semut. Coba saya mau tanya, semut besar apa kecil? Pernah kalian dengar semut ngomong? Kalau jumpa semut tuh kan nunduk-nunduk kepalanya. Ada kalian dengar dia nyakap-nyakap? Ada? Misalnya gini, cantik kali cewek itu, ada? Mana ada? Atau kalian pernah dengar semut nyanyiin dia? Gitu dia lewat, lari ke sana, lari kemari, nyanyi. Zanam 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 sat chalna yuhi kasam tume kasam mak milna yehi ek chahe bale ho badan ho joda meri ho ke ame syaire nakabe nakenal. Pernah kalian tengok? Enggak. Semut mau teriak kita nggak dengar, betul Pak? Apalagi ngerti bahasanya kita nggak ngerti. Nabi Sulaiman Pak satu semut teriak dengar dia. Kayak mana ceritanya? Allah ceritakan dalam Quran. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimallakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata Allah, hatta idza atau ala
Wadin Naml, ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya sampai di lembah semut. Berarti Pak, ada jin, ada manusia, ada hewan-hewan, sampai di lembah semut. Nabi Sulaiman naik kuda. Apa pada saat itu yang terjadi? Satu semutnya teriak sama semut yang lain, "Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum." Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau tidak, Sulaiman dan tentaranya akan menginjak-injak kalian, tapi mereka tidak mengetahui. Hebatnya Nabi Sulaiman dengar. Jaraknya jauh, kata Nabi Sulaiman, berhenti. Kenapa Tuan? Di depan ada semut yang mau masuk ke dalam lubangnya. Berhenti. Bayangkan Pak, sekelas Nabi Sulaiman, raja berkuasa, semut pun gak boleh diinjak. Mantap gak Pak? Kudanya yang lagi melaju dihentikannya karena takut semut itu terinjak. Mantap Pak? Ada raja paling besar, kekuasaannya hebat, nginjak semut pun jangan. Sekarang kalau raja sekarang Pak, banyak yang kayak gitu nggak? Jangankan semut, manusia diinjak pun nggak apa-apa, ya kan Pak? Itu bedanya. Maka kalau kita jadi penguasa, belajar dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu gagah, kekuasaannya besar, dia hebat, bisa nundukkan angin, bisa nundukkan jin, bisa nundukkan binatang, tapi satu semut jangan diinjak. Mantap Pak. Apalagi menyakiti manusia, satu semut pun tidak boleh disakiti. Udah 40 menit aku ceramah. Lanjut Pak. Lanjut aja. Baik Pak, kita lanjut aja. Apa yang terjadi Pak? Gitu semut bilang, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Kalau kalian tidak masuk ke dalam kandang kalian, enggak masuk ke dalam rumah kalian, Sulaiman akan menginjak kalian dengan pasukannya, tapi mereka enggak menyadari. Nabi Sulaiman menghentikan pasukannya, kemudian kata Allah, fatabassama dhahikam min qawliha. Maka Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa mendengar semut yang tadi teriak-teriak, ya kan Pak? Apa kata Nabi Sulaiman? Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Kata Nabi Sulaiman, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, kasihlah aku ilham agar aku tetap bisa bersyukur atas nikmatmu yang sudah kau berikan kepadaku, yang sudah kau berikan pada orang tuaku. Kemudian ya Allah, kata Nabi Sulaiman pada saat itu, jadikanlah aku beramal tapi amalku kau ridhoi. Beda Pak, ada amal yang diterima, ada amal yang diridhoi. Bisa beda nggak? Allah bisa menerima amal tapi belum tentu ridho. Kalau Allah sudah ridho pasti diterima. Betul Pak? Saya contohkan gini. Kalau misalnya anak bapak mau tes PNS lah, standarnya dia harus lulus nilai ini, rupanya lulus, senang nggak Pak? Senang karena lulus. Kebetulan dia bukan cuma lulus, nomor 1 terbaik di Indonesia lulusnya, makin senang nggak? Ridho dia, ya Allah, ini lebih dari yang kuharapkan ini. Begitulah kalau Allah meridhoi setiap amal kita. Jadi kalau aku sholat, ya Allah, sholatku kau ridhoi. Kalau aku puasa, puasaku kau ridhoi. Kalau aku ngaji, ngajiku kau ridhoi, ya Allah. Begitulah kalau kita belajar dari Nabi Sulaiman alaihis. Apalagi kata Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu ke golongan hamba-hambamu yang soleh. Lihat Pak, Nabi Sulaiman gak sedang mengandalkan ibadahnya. Kau masukkanlah aku jadi orang soleh karena ibadahku, enggak. Kau masukkanlah aku ke kelompok orang soleh karena aku nabi, enggak.
Tapi kata Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dengan rahmatmu ya Allah, masukkanlah aku ke golongan orang-orang yang soleh. Kenapa dengan rahmat Pak Ustaz? Karena rahmat Allah itu luar biasa. Bapak-bapak kalau mau masuk surga karena amal, berat juga Pak. Karena amal kita ini kadang sedikit, ya kan Pak? Coba saya tanya, umur 60 tahun, sudah pasti dia 60 tahun ibadah? Enggak. Minimal 13 tahun masa akil balik belum dihitung. Udah siap itu 8 jam tidur. Berarti waktu tidur 8 jam, Pak. 24 jam dari 60 tahun tadi, 8 jam tidur. Berarti sepertiga untuk tidur. 8 jam kerja. Berarti sepertiga untuk kerja. Tinggal 8 jam lagi, Pak. Oh, 2 jam ngurus anak Pak Ustaz. Oke, berarti tinggal berapa? 6 jam. Rupanya 2 jam gosip sama tetangga Ustaz. Oh, berarti tinggal berapa? 4 jam. 4 jam ini tadi Ustaz, kumpul sama keluarga, cerita-cerita Ustaz. Berapa jam? 1 jam. Berarti tinggal 3 jam. 3 jam ini tadi Pak Ustadz, kadang marah, kadang ini. Berapa? Ambil aja 1 jam, berarti tinggal 2 jam. Cuman 2 jam lah waktu kita ibadah. Berarti dari 60 tahun, paling pun 20 tahun untuk ibadah. Itu pun kalau hebat kali ibadah kita, ya kan Pak? Ini kadang kita sholat zuhur cuma 5 menit, 10 menit. Asar 10 menit. Berarti dari semua ibadah yang 5 waktu, cuma 50 menit untuk ibadah kepada Allah. Maka kata Nabi Sulaiman, jangan kita minta masuk surga karena amal kita, tapi mintalah karena rahmat Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah aku ya Allah ke dalam golongan orang soleh karena rahmatmu ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman pernah memindahkan singgasana ratu dari negeri Sabah, ya kan Pak? Negeri Sabah itu di Yaman, berarti 2000 km dari tempat Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman bilang sama kaumnya, siapa kalian yang bisa memindahkan singgasana ratu itu? Jin bilang, jin Ifrit, aku yang memindahkannya. Saat Tuan duduk dan bangkit dari tempat duduk, singgasana udah di sini. Yang satu bilang, berkedip mata Tuan, maka singgasananya pindah kemari. Apa kata Nabi Sulaiman? Pak, gitu singgasana raja pindah dengan cepat. Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku, bukan aku yang hebat. Allah yang hebat. Lihat beluani aashkur am akfur. Allah sedang mengujiku, apakah dengan nikmat ini aku jadi kufur atau aku bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah, itulah Pak pelajaran kita dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata Nabi Sulaiman orang hebat, orang berilmu, raja yang luar biasa, tapi tetap mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini hanyalah titipan dari Tuhanku. Mudah-mudahan kita bisa merasa Pak, rumah kita yang besar itu Allah yang punya. Ya Pak, anak kita yang banyak itu siapa yang punya Pak? Allah yang punya. Ilmu kita yang banyak ini siapa yang punya? Allah. Kalau Allah lah yang punya, tak pantas kita sombong di hadapan Allah kepada sesama manusia. Ini saja Pak pesan dalam kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan untuk anak-anak. Baik, ada 6 ya. Siapa yang bisa jawab dapat amplop. Ini nggak tahu Ustadz berapa isinya. Tak 1 juta 1 amplop, nggak tahu juga. Baik. Pertanyaannya mudah aja tuh. Ya. 2.
Oh, betul. Mantap, Nedek. Nanti jadi ustazah ya. Grogi dia, Pak. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu nama Ustaz? Pasti nggak tahu kan? Bapak-bapaknya pula yang angkat tangan kan? Baik-baik. Pertanyaan berikutnya, siapa nama nabi yang tadi Ustadz ceramahkan? Nabi apa namanya? Asin deh, itu. Nabi apa deh? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihis salam. Nabi Sulaiman itu hebat. Dia raja. Pintar. Tapi enggak sombong. Mantap, nih deh. Nah, ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nabi Sulaiman itu kan banyak yang bisa dilakukannya. Ustaz bilang tadi, bisa nundukkan ini, bisa ngatur ini, bisa ngomong sama ini. Satu aja kalian sebut, apa kelebihan Nabi Sulaiman alaihi salam? Ada? Apa kehebatannya? Satu aja. Sini deh. Angkat tangan. Sini. Apa kehebatan Nabi Sulaiman? Bisa bicara sama semut. Bisa bicara sama semut. Betul, Pak. Nah, ini deh. Kok cuman ngomong bisa bicara sama semut aja dapat amplop, Pak. Oke, mantap. Baik. Ini adalah bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena Nabi Muhammad lahirnya di bulan ini. Ustadz mau tanya, Nabi Muhammad itu kan punya kakek. Nama kakeknya siapa? Ada yang tahu nama kakek Nabi? Kan ada lagunya tuh, Abdullah nama bapaknya, Aminah ibundanya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib ya. Jadi cuma bilang Abdul Muthalib aja. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Sini deh. Nama istri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan punya bapak namanya Abdullah, punya mama namanya Aminah. Istrinya siapa? Khadijah. Oh, malu-malu dia, Pak. Khadijah, betul? Oke. Makasih ya. Oke, satu lagi. Ini pertanyaan paling mudah. Jangan dijawab, angkat tangan ya. Oke? Cocok? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, malam tanggal 12, harinya hari Senin. Tahunnya tahun apa namanya? Angkat tangan mana? Enggak, yang belum. Asin deh. Itu tuh, sini. Tapi ini bagus. Ini dari tadi Ustadz tengok serius dengari Ustadz ceramah. Jadi ku kasih duluan ini sama kau, baru ku tanya jawabannya. Ya kan? Itu spesialnya dia, karena dia serius tadi, Pak. Coba jawab. Tahun gajah. Pada tahun gajah. Oh, mantap. Ini panitia tambahkan apanya ya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang bilang yang penting waktu sholat kalian jangan ribut. Paham kalian? Waktu sholat jangan
Siap sholat, kalian cerita-cerita di situ nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan